Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana mencari pasangan hidup secara Kristen. Berikut merupakan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan Universitas Negeri Medan. Benarkah jodoh ada di tangan Tuhan? Yuk sebelumnya mari kita lihat Kejadian 2 ayat 23, Hosea 1 ayat 2, dan Kejadian 28 ayat 1-4. Ungkapan jodoh di tangan Tuhan telah seringkali kita dengar, yaitu ungkapan yang diwariskan secara turun-menurun hingga sekarang. Benarkah demikian? Bagi yang membenarkan, mereka mengacu pada Kitab Kejadian tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada Adam pasangan hidupnya, yaitu Hawa. Tetapi, jika kita cermati lebih jauh, memang benar Tuhan menciptakan Hawa dan membawanya kepada Adam. Tetapi Adamlah yang menentukan pilihannya, apakah ia memilih pasangan dengan Hawa atau tidak. Adam memilih Hawa, katanya, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kejadian 2 ayat 23. Nah, setelah membolak-balik Alkitab, kami tidak menemukan pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Tuhanlah yang menentukan jodoh kita. Kami menemukan pada kitab Hosea 1 ayat 2, campur tangan Tuhan dengan memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal. Namun Hosea sendirilah yang kemudian memilih Gomer untuk menjadi istrinya. Pada kitab Tobit, kita juga bisa menemukan bagaimana campur tangan Tuhan melalui malaikat Rafael terhadap perjodohan Tobia dan Sarah. Dari Alkitab Kejadian 28 ayat 1-4, kita mengetahui bagaimana Yakub menuruti kehendak ayahnya dan akhirnya memilih sendiri pasangan hidupnya. Jadi, dapat kita simpulkan dari Alkitab bahwa Tuhan tidak mentakdirkan jodoh seseorang. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih pasangan hidup yang terbaik karena Tuhan menginginkan kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Meskipun demikian, tentulah baik jika kita meminta pertolongan Tuhan untuk membantu kita dalam menentukan pasangan hidup kita. Selanjutnya, perjalanan menuju jenjang pernikahan. Ada 4 tahapan, adapun 4 masa. Yang pertama, masa pergaulan, masa pacaran, masa tunangan, masa persiapan pernikahan. Di masa pergaulan, kita memiliki kesempatan untuk memperluas teman ataupun mengembangkan persahabatan. Nah, di tahap ini merupakan tahap yang penting karena dari sinilah teman ataupun jodoh kita itu bisa berasal. Nah, di tahap ini kita diasah kemampuan untuk dapat berteman ataupun menjalin relasi dengan orang lain. Nah, yang kedua, masa pacaran. Nah, di masa pacaran hendaknya tujuan kita bukan hanya untuk bersenang-senang semata, melainkan tujuan pacaran yang harus kita miliki ialah untuk jenjang pernikahan nantinya. Nah, tujuan yang harus kita miliki, kita harus mengetahui apakah kita bisa hidup bersama dalam pernikahan nantinya, yaitu dengan saling mengenal secara mendalam satu sama lain, sehingga akan terjalin rasa saling mencintai. Nah, sebaiknya di masa ini, kita mengembangkan aktivitas pengembangan cinta sejati melalui ungkapan-ungkapan kasih sayang yang dapat dipenuhi kemesraan dan kehangatan. Nah, kenikmatan ini sangat-sangat lebih besar ataupun nikmat daripada kenikmatan seksual. Nah, dan ketiga ialah masa tunangan. Di masa tunangan ini ialah masa pacaran yang serius karena mulai memikirkan dan mempertimbangkan akan suatu pernikahan, yaitu suatu sakramen yang merupakan anugerah kepada Tuhan. Anugerah Tuhan kepada kita.
ini tidak lagi kita sebut sebagai pacar, melainkan sebagai tunangan. Nah, di masa pacaran ini kita perlu mempertimbangkan seperti ketertarikan, agama, usia, kesehatan jasmani, kecocokan watak dan kegemaran, latar belakang keluarga, status sosial, dan sebagainya. Dan yang keempat ialah tahap masa persiapan pernikahan. Nah, di sini sudah kita harus disertai akan konsekuensi yang telah kita prediksi atau yang berpeluang terjadi di masa mendatang. Di sini kita pasangan memiliki tekad yang kuat untuk ke jenjang ini, tidak ragu-ragu. Nah, kursus di masa ini kita harus mengikuti kursus, karena kursus ini memberikan bekal kepada kita. Nah, biasanya diselenggarakan oleh gereja-gereja sebelum pernikahan, yaitu bekal yang sangat berguna untuk menempuh kehidupan berkeluarga kelak. Lalu, di masa ini, orang tua dan keluarga berperan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang lanjut, bagaimana mencari pasangan hidup menurut Allah ataupun secara Kristiani. Berdasarkan buku ataupun sumber yang kami cari, nah, kuncinya ialah memilih pasangan yang berkarakter baik, bukan saja berkepribadian yang sangat baik. Sebab karakter yang baik menentukan cara ia memperlakukan dirinya kepada kita ataupun memperlakukan orang lain ataupun keluarga. Nah, karakter baik ini adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat. Nah, jadi kita tidak perlu untuk menghayalkan sesuatu seperti pertanyaan-pertanyaan seperti apakah dia mencintaiku? Lebih baik kita bertanya, seberapa besarkah atau seberapa mampukah si dia mencintai kita atau mencintaiku? Dalam setiap kondisi apapun. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu atau kita belajar ketujuh karakter yang harus ada di dalam si dia, yaitu yang pertama, komitmen terhadap pertumbuhan pribadi. Nah, karakter ini harus sangat perlu dalam calon pasangan kita nanti. Nah, jika seseorang memiliki komitmen terhadap pertumbuhan pribadinya, maka dia akan lebih mudah untuk menjalin suatu hubungan. Berarti, misalnya kita menemukan seseorang yang memiliki komitmen terhadap pertumbuhan pribadinya, berarti kita telah meraih setengah dari pernikahan yang bahagia. Masih telah meraih setengah dari pernikahan yang bahagia. Nah, komitmen terhadap pertumbuhan pribadi artinya si dia bersungguh-sungguh terhadap firman Allah dan gaya hidup yang saleh. Nah, dia bersedia hidup menurut apa yang diajarkan Alkitab, seperti kasih, pengampunan, penerimaan, saling menghormati, kehidupan berkeluarga, dan seterusnya, yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 12. Nah, ini dikasih pengampunan, penerimaan, saling menghormati, kehidupan berkeluarga sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga ataupun hubungan, karena kita tidak hanya membentuk hubungan dengan dia, tetapi dengan keluarganya dan dia dengan keluarga kita. Nah, bersedia dibantu dan menerima bimbingan,
Bantuan itu bisa berupa buku-buku, kaset khotbah, seminar, dan juga konseling pribadi. Nah, lanjut, si dia juga ataupun pasangan hidup kita itu menyadari kelemahan dan masalah emosinya. Harus disadari. Karena tiap manusia pasti memiliki kelemahan. Nah, Yakobus 5 ayat 16 berkata, ataupun yang tertulis di Yakobus 5 ayat 16 ialah, agar kita dipulihkan dari segala luka yang menyakitkan, kita perlu saling mengakui kesalahan kita dan saling mendoakan. Keangkuhan dan keras kepala adalah jalan pintas menuju perpecahan. Jadi di komitmen terhadap pertumbuhan pribadi ini sangat-sangatlah penting. Nah, ada lagi, dia harus memiliki karakter pribadi yang real untuk berubah menjadi hal yang positif ya. Nah, dari waktu ke waktu, walaupun tidak dapat secara instan. Nah, ada tertulis di 1 Korintus 9 ayat 26. Seorang yang tegas beriman berani menghadapi kekuatannya, memperbaharui pikirannya dan berdoa untuk perubahan. Ia tidak perlu didorong-dorong untuk bertumbuh karena ia sendiri menginginkannya. Karena jika kita mendorong-dorong untuk dia berubah, itu hanya sebentar mempan ataupun sebentar dapat dia lakukan. Jika niat perubahan itu ada dalam diri seseorang, pasti dia akan bersungguh-sungguh. Apapun situasi yang ada, dia pasti akan bersungguh-sungguh untuk berubah. Nah, bagaimana Anda akan berubah dalam 5 tahun mendatang? Bagaimana dengan sifatmu yang harus dibuang? Karakter ilah apa yang Anda rindukan untuk dikembangkan? Setiap kita perlu bertumbuh dalam karakter, bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi sebagai seorang pribadi. Yang kedua, keterbukaan emosional. Yang ketiga ialah integritas. Yang keempat, dewasa dan bertanggung jawab. Yang kelima, memiliki citra diri yang sehat. Yang keenam, bersikap positif dalam hidup ini. Yang ketujuh, perasaan tertarik. Nah, keterbukaan emosional berarti kemurahan emosional. Cara lain untuk menggambarkan kemurahan emosional. Seorang yang bermurah kasih, membagikan kasihnya dengan tulus dan melimpah tanpa hambatan. Integritas juga harus diperlukan, seperti jujur terhadap dirinya sendiri dan yang lain-lain. Itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dewasa dan bertanggung jawab, memiliki cerita diri yang positif, bersikap positif dalam hidup, karena kasih adalah positif. Maka ia tumbuh di dalam atmosfer yang positif. Ia tenggelam dalam atmosfer yang negatif. Hubungan jauh lebih mudah dibangun dengan orang yang positif. Konflik lebih cepat diselesaikan, sedikit saling menyalahkan, dan ada kerjasama yang baik karena kasih. Jadi kasih sangat melandasi setiap hubungan, baik hubungan dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterbukaan emosional dan integritas. Keterbukaan emosional merupakan kemurahan emosional yang maksudnya ialah seseorang yang bermurah kasih membagikan kasihnya dengan tulus dan melimpah tanpa hambatan. Jika Anda hidup bersama seorang yang mudah menyatakan kasihnya dan memperlihatkan betapa ia menghargaimu, maksud saya bukan setahun sekali pada saat
ulang tahun pernikahan saja, atau pada saat Anda mengancam untuk meninggalkannya. Karena itu, Anda perlu berdoa untuk mendapatkan seorang yang mampu menunjukkan kasih dan pengharapannya secara konsisten. Keterbukaan emosional juga merupakan hal yang viral dalam dia, karena hal itu memberikan akses kepada jiwanya, menyediakan jalan menuju hatinya. Tanpa keterbukaan emosional, dia tidak akan menjadi belahan jiwamu. Selanjutnya ialah integritas, yang merupakan konsistensi dari karakter. Tindakanmu cocok dengan perkataanmu, pilihanmu cocok dengan visimu, perilakumu cocok dengan keyakinanmu. Agar suatu hubungan kasih dapat berjalan baik, kejujuran dan dapat dipercaya harus menjadi dasarnya. Mengetahui bahwa dia selalu dapat dipercaya memberi rasa aman tersendiri. Jika tidak ada saling percaya, maka tidak ada hubungan. Apabila Anda selalu ketakutan, jangan-jangan dia membohongimu. Hal itu akan membuatmu selalu was-was. Anda akan selalu curiga dan merasa dikhianati. Jika Anda meragukan integritas dia, maka Anda akan kehilangan respek terhadapnya. Anda tidak dapat mempercayai perkataan dan tidak tunduk terhadapnya. Oleh karena itu, Anda harus menemukan seseorang yang jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan jujur terhadap Anda. Tujuan pernikahan. Pernikahan merupakan rencana Allah bagi manusia. Tujuan pernikahan adalah yang pertama, untuk memperoleh keturunan. Dalam Kejadian 1 ayat 28 mengatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang kedua, tujuan pernikahan adalah persahabatan sejati. Dalam Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah, menurut kehendak kita atau kehendak Allah? Yang pasti jawabannya adalah menurut kehendak Allah, karena menurut kehendak Allah adalah yang paling terbaik bagi kita. Yang utama dalam pernikahan adalah yang pertama, menikah dengan sesama orang percaya. Terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16 dan dalam Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Yang kedua, karakter atau budi pekerti lebih penting daripada daya tarik fisik. Terdapat dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Nah, yang pasti ialah yang terpenting berdoa dan buat proposal kepada Tuhan mengenai teman hidup kita nantinya. Dan tentunya jangan lupa dengan komitmen yang telah kita buat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai bagaimana mencari pasangan hidup secara Kristen. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.